Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ista'zim ala kulli ta'zim li suyukhina as-syekh wa shaykhatina al-mukarramun wal asatidata wal ikhwanana al-hadirun. Mohon izin dengan segala rasa ta'zim, penghormatan kepada guru-guru kami, As-Syekh pribadi Profesor Dr. Haji Syahruddin Usman MPD, As-Syekhatina pribadi Profesor Dr. Hajjah Amra Kasim LCMA, Al-Mukarram Dr. Haji Munawir Kamaluddin MAG MH. Beliau adalah promotor-promotor kami dalam penelitian disertasi. Yang kami muliakan dan kami banggakan para penguji, Syekh pribadi Profesor Dr. Hashim Haddad SAG MAG, Syekhatina pribadi Profesor Dr. Hajjah Mishkat Malik Ibrahim MSI, dan Al-Mukarram Dr. Haji Abdul Hamzah MAG. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi ma sya'allahu kana ma lam yasha' wa lam yakun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Izinkan kami mempresentasikan penelitian disertasi yang akan kami lakukan dengan judul Implementasi Program Khuruj fi Sabilillah dengan metode tarbiyah islahiyah Gerakan Jemaah Tabligh oleh kami pribadi Asgar Marzuki dengan NIM 801 003 22283. Adapun yang melatar belakangi daripada disertasi ini, kami mengambil 3 latar belakang fundamen. Yang pertama adalah latar belakang secara historiografi, bahwasanya al-insan telah terlahir dalam keadaan fitrah insaniyah dengan kesucian jiwa yang senantiasa setiap manusia menginginkan kebaikan dan ingin menjadi baik. Persoalan tersebut pun juga telah dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 8739, yang kami kutip matanya, yakni kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan bahwasanya siapapun yang terlahir ke dunia ini, semua kita terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan rindu dan cinta menginginkan kebaikan. Namun ternyata orang tuanya, didikan dari kedua orang tuanya, lingkungannya, dan juga kepada dirinya sendiri yang akan menentukan
yuhawwidani. Apakah kita senantiasa berada dalam fitrah insaniyah? Apakah kita mempertahankan hidayah yang ada pada diri kita berkekalan? Wa yunassirani. Jangan sampai kemudian kita terjungkal, kita tersesat dalam kehidupan kita. Au yumajjisani, atau boleh jadi kita menjadi orang yang tersingkirkan, orang yang terlupakan, sehingga jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka latar belakang secara fenomenologi dari disertasi ini, bahwasanya meskipun kita manusia terlahir dalam keadaan fitrah, ternyata di dalam sifat asali manusia, di dalam zat penciptaan manusia, tumbuh sifat al-jinayah wal jurmah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah jelaskan, dinukilkan di dalam kitab Nasihatul Ibad dan juga dalam kitab Durratun Nasihin. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, inni ja'altu jurmaka wa jinayatik bainal birri wa rahmati. Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan bahwasanya pada diri kalian wahai manusia ada zat, ada sifat jinayah, yakni syahwat yang mendorong dari keperluan-keperluan manusia. Adalah syahwat yang memuncak pada diri setiap manusia. Maka ketika syahwat yang disebut dengan al-jinayah itu tidak ditarbiyah, maka dia akan menjadi al-jurmah, yakni menjadi sifat-sifat buruk yang lekat pada diri seseorang, sehingga lisannya kasar, perangainya buruk, pandangannya jelek, pikirannya kotor. Bahkan satu persatu keburukan itu akan datang singgah dalam hatinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata merindukan hamba-hambanya untuk senantiasa bisa kembali kepada fitrah, menghadirkan, mendapatkan kembali fitrah insaniyah pada diri setiap manusia. Di dalam Quran surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 93, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinnallaha yahdi man yasha wa yahdi man yasha. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya hak prerogatif mutlak. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa akan melihat apakah hambanya itu menginginkan dalam kesesatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyesatkannya. Meski demikian, yang dirindukan, yang dinantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yahdi man yasha, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan hidayah, ingin mengembalikan fitrah, ingin memberikan nur di dalam diri orang-orang yang dikehendakinya. Maka tugas kita hanyalah berusaha untuk mencukupkan syarat-syarat tersebut. Bagaimana sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita dengan pandangan hidayah, mencukupkan syarat-syarat tersebut, sehingga kemudian kita memperoleh lagi fitrah insaniyah yang sudah mulai bercampur, yang sudah mulai ternodai, bercampur dengan maksiat. Maka latar belakang faktual dari disertasi ini perlunya kita buat usaha tarbiyah islahiyah. Bahwasanya tarbiyah islahiyah pun juga telah dikuatkan, dijelaskan dalam Al-Quran. Bukan usaha kebaruan yang baru saja mau dibuat, tidak. Tetapi tarbiyah islahiyah
Telah dinukilkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuslih lakum, Allah Subhanahu wa taala akan mengislah kalian. A'malakum, akan mengislah amal-amal kalian. Dan bukan cuma sampai di situ saja. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala dengan islahnya akan mengampunkan bagi kalian dosa-dosa kalian. Tapi islah itu hanya akan datang dalam diri seseorang apabila kita kembali dengan perasaan takut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Maka awal daripada ayat ini menghendaki setiap manusia menghadirkan daripada rasa takut yang benar kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan melatih lisannya untuk senantiasa berkata dengan perkataan yang benar. Perkataan yang benar ini adalah li'ilahi kalimatillah. Senantiasa mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan keadaan. Maka fokus penelitian dari disertasi ini yakni pertama tentang jemaah tabligh. Apa yang telah dilakukan oleh jemaah tabligh, seperti apa metode program yang telah dijalankannya, yang diawali dan dirintis oleh Al-Mujaddid Syekh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi rahimahullah. Beliau dikatakan Mujaddid karena beliau membangkitkan lagi semangat untuk islah di dalam tabligh, seperti mana hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 3202, ballighu anni walau ayah. Ini adalah asbabul wurud daripada hadis ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku, kata Rasulullah, walau ayah, meskipun satu ayat. Ayat yang dimaksudkan di sini adalah satu kata, yakni la ilaha illallah. Kemudian fokus penelitian yang kedua yakni tentang khuruj fi sabilillah. Bahwasanya mereka orang-orang yang terpanggil hatinya ingin berkorban untuk agama, ingin meluangkan masa, waktu, diri dan hartanya untuk agama, maka mereka berjalan dengan harta dan dirinya. Mereka kembali kepada asas yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saff surah ke-61 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, wa tujahiduna fi sabilillah, dan hendaklah kalian semua berjuang untuk agama Allah, keluar di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan membawa amwal, dengan membawa harta kalian, dan juga beserta dengan diri kalian, sehingga akan terjadi islah yang sempurna. Karena tarbiyah islahiyah pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian juga diperkuat dalam maqalah Imam Malik rahimahullah, la yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima sallaha bihi awwalaha. Adalah Imam Malik rahimahullah, beliau menjelaskan tidaklah akan terjadi islah pada umat akhir zaman illa bima sallaha awwalaha, kecuali apabila umat ini mereka kembali mengikuti cara islah
cara perbaikan yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat dan mengantarkan mereka sampai kepada puncak kejayaan. Adapun rumusan masalah dari disertasi ini yakni yang pertama adalah bagaimana perspektif jamaah tabligh terhadap metode tarbiyah islahiyah dalam usaha perbaikan umat. Yang kedua adalah bagaimana prototipe metode tarbiyah islahiyah dalam program Khuruj fi Sabilillah yang dilakukan oleh jemaah tabligh. Yang ketiga, bagaimana implementasi metode tarbiyah islahiyah terhadap ahbab sebagai pengikut dalam program Khuruj fi Sabilillah. Dan yang keempat, bagaimana efektivitas metode tarbiyah islahiyah terhadap faktor penghambat dan pendukung dalam program Khuruj fi Sabilillah. Adapun kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dalam kajian terdahulu yang relevan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah yang pertama, disertasi yang telah dilakukan oleh Ahmad Zaki dengan judul Analisis Konsep Sistem dan Pola Pendidikan Anggota Keluarga Jemaah Tabligh di Kalimantan Timur. Beliau menuliskan bahwasanya sistem dan pola pendidikan anggota keluarga jemaah tabligh di Kalimantan Timur hanyalah anggota keluarganya, keluarga daripada jemaah tabligh akan dimasukkan kepada sekolah ataupun pondok pesantren yang berafiliasi dengan gerakan jemaah tabligh. Yang kedua adalah disertasi Novianti dengan judul Studi Kasus Nafkah Keluarga Jemaah Tabligh di Pekanbaru. Beliau menuliskan bahwasanya di Pekanbaru beliau menemukan bahwasanya anggota keluarga dan kepala rumah tangga dari keluarga yang ikut dalam gerakan jemaah tabligh menambah satu sendi sisi pengeluaran keluarga mereka untuk pembelanjaan Khuruj fi Sabilillah. Yang ketiga adalah disertasi Sulistyo dengan judul Prasangka Kelompok Islam Transnasional terhadap kelompok Islam moderat. Beliau menuliskan bahwasanya kelompok Islam transnasional di antaranya adalah jemaah tabligh menurut beliau karena lintas negara ditakutkan akan melakukan satu gerakan khilafah, membentuk negara-negara khilafah yang bahkan beliau membandingkan antara kelompok Islam transnasional jemaah tabligh dengan gerakan yang ada di negara kita, gerakan Islam yang terbesar yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yang keempat adalah disertasi dari Yusran Razak dengan judul Eksplorasi Kekuatan dan Kelemahan Dakwah Jemaah Tabligh di Indonesia. Beliau menuliskan bahwasanya kekuatan jemaah tabligh terletak daripada harta dan dirinya. Mereka berangkat dengan hartanya, mereka berangkat dengan dirinya, dan kekuatan ini tidak akan bisa digoyahkan. Namun sisi kelemahannya adalah siapapun boleh ikut di dalam gerakan jemaah tabligh sehingga ditakutkan dan ada kemungkinan orang-orang yang akan berusaha untuk membuat makar, membuat tipu daya berkecimpung di dalamnya. Adapun tujuan daripada disertasi ini, tujuan penelitian disertasi ini yang pertama adalah menganalisis definisi, prinsip, dan tujuan metode tarbiyah islahiyah.
Yang kedua adalah meneliti prinsip, strategi, dan praktek program khuruj fi sabilillah. Tujuan yang ketiga adalah memberikan kontribusi, pemahaman, komitmen, dan interaksi dari program khuruj fi sabilillah dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah bagaimana menelaah tantangan dan harapan, masalah yang muncul secara internal dan masalah yang datang secara eksternal, sehingga nantinya peneliti akan memberikan rekomendasi dari keadaan-keadaan yang berlangsung, dari temuan-temuan yang didapatkan di lapangan. Adapun kegunaan daripada penelitian disertasi ini, kegunaan penelitian dari perspektif ilmiah. Peneliti berusaha ingin memberikan kontribusi literatur akademik, sehingga setiap orang akan melihat dari perspektif akademik yang sistematis tentang literasi dan literatur gerakan Jemaah Tabligh. Yang kedua adalah memberikan pemahaman tentang model implementasi keagamaan. Bahwasanya ada satu model implementasi keagamaan yang kita temukan dan telah mendunia saat ini, yakni gerakan Jemaah Tabligh dengan program khuruj fi sabilillah dalam metode tarbiyah islahiyah. Yang ketiga adalah bagaimana berusaha untuk memberikan pemahaman dinamika sosial dan religi. Bahwasanya perbedaan dan berbeda adalah kemutlakan mengamalkan agama. Maka apabila kita bisa memahami itu sebagai dinamika sosial dan religi, insya Allah kita akan bisa hidup damai, berdampingan, dan bergandengan tangan sampai kepada puncak kejayaan Islam. Yang keempat adalah bagaimana memberikan sumbangsi ilmiah dengan metodologi penelitian agama. Yang kelima, memberikan analisis kritis tentang harakah Islam, tentang gerakan-gerakan Islam dari perspektif perjuangan tarbiyah islahiyah. Yang keenam adalah studi lintas disiplin keilmuan. Bahwasanya dari perspektif mana saja kita melihat satu gerakan, maka kita akan bisa mendapatkan hikmah yang luar biasa dari gerakan-gerakan Islam yang ada di tanah air maupun transnasional. Dan yang ketujuh adalah akan menjadi dasar kelak untuk penelitian lanjutan bagi peneliti yang akan melakukan kajian penelitian dari perspektif yang berbeda, kajian penelitian yang lebih mendalam lagi. Kegunaan penelitian secara praktis, yakni peneliti berusaha melakukan evaluasi dan perbaikan dalam program. Ada hal-hal tertentu yang boleh jadi akan menimbulkan fitnah dan dampak negatif di masyarakat. Maka evaluasi tersebutlah yang akan dituangkan sehingga berharap akan memberikan nilai lebih dalam perbaikan program khuruj fi sabilillah. Yang kedua adalah memberikan pemahaman tentang transformasi spiritual. Bahwasanya agama perlu diaplikasikan, bukan hanya disimpan di dalam otak kepala saja, tetapi menembus, menghujam sampai ke dalam hati, sehingga nampak daripada nur, nampak daripada kekuatan spiritual di dalam mengamalkan agama. Kemudian pencegahan radikalisme. Karena banyak yang beranggapan miring, yang beranggapan keliru, yang tidak berdasarkan ketika melihat gerakan-gerakan Islam langsung memberikan klaim radikalisme.
Yang keempat, dari program Khuruj fi Sabilillah, gerakan jemaah tabligh dengan metode tarbiyah islahiyah, akan ditemukan bahwasanya ini adalah bahagian daripada syiar al-hilma wa al-hikmah. Syiar dengan hilm, dengan kasih sayang. Syiar dengan bijak, bukan menghujat. Syiar dengan kedamaian. Adapun kerangka konseptual dari disertasi ini, yakni seorang peneliti dia tidak akan bisa mendapatkan data yang valid, informasi yang kredibel, bahkan pemahaman yang lebih mendalam kalau ternyata penelitian itu tidak diawali daripada markas tabligh. Setiap negara, setiap provinsi, setiap kabupaten kota ada markas tabligh di sana. Maka kita harus memulai daripada penelitian kita dari markas tabligh yang ada di daerah tersebut. Dari markas tersebut kita akan bisa melihat ternyata kekuatan daripada markas tabligh dimanapun berada dari dua sendi, yakni para murabbi, para asatidz, implementer yang mana berusaha untuk mengimplementasikan metode tarbiyah islahiyah. Kemudian kekuatan yang kedua dari para tashkilan, ahlul qaryah, orang-orang kampung yang ingin mengambil bahagian dalam kerja tersebut. Tetapi semua kekuatan itu hendaklah disatukan dan akan dikumpulkan kekuatan itu, baik di dalam pendataan maupun di dalam nasihat, tafakkur dan sebagainya dalam markas halaqah. Maka kekuatan dari markas kota, kabupaten, provinsi dan negara itu akan dilihat daripada kekuatan markas halaqah. Karena dari markas halaqah itulah akan dilakukan tafakkur lebih detail tentang personal, tentang murabbi, tentang tashkilan, orang-orang yang ingin ikut ambil bahagian dalam gerakan jemaah tabligh. Dan ternyata ketika seseorang telah ditafakkur dengan isti'dadnya, dengan kemampuannya, maka akan dilihat dari tafakkur tersebut apakah orang yang ingin ikut di dalam program Khuruj fi Sabilillah sudah berada pada level maqam tarbiyah islahiyah atau masih dalam kategori kriteria Khuruj fi Sabilillah saja. Apapun yang dilakukan ketika seseorang meluangkan diri, waktu dan hartanya untuk agama, dari tarbiyah islahiyah dan Khuruj fi Sabilillah, nantinya akan dikarguzarikan. Mereka akan menyampaikan dalam bentuk karguzari amal dan karguzari ahwal, keadaan-keadaan mereka, pengamalan dan pengalaman yang didapatkan ketika mengikuti program Khuruj fi Sabilillah. Sehingga dari karguzari ahwal dan amal itu, ini juga adalah bahagian daripada kesunahan yang pernah dibuat oleh Rasul. Ketika sahabat mereka kembali daripada hijrah, ketika sahabat mereka kembali daripada perjuangan atas agama, Rasul meminta karguzari dari mereka untuk kemudian diberikan bayan wafsi, diberikan pembekalan apa yang akan mesti mereka buat ketika mereka kembali ke makomi mereka, ketika mereka kembali ke rumah mereka, ke dalam lingkungan kerja mereka, apa yang mereka mesti buat sehingga tidak menimbulkan fitnah. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan fenomenologi. Bahwasanya pendekatan fenomenologi sangat tepat dengan metode tarbiyah islahiyah.
Karena kita melihat daripada perspektif tarbiyah, perspektif pendidikan, bahwasanya dalam pendekatan fenomenologi, peneliti akan mengambil data, akan berusaha mengolah data berdasarkan pengamalan dan pengalaman yang subjektif dan persepsi daripada orang-orang yang ikut di dalam gerakan jemaah tabligh. Meski pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fenomenologi, ternyata akan bersinggungan dan memunculkan dampak pedagogis dan dampak etnografi. Dampak pedagogis humanistik akan nampak ketika melihat peningkatan potensi interaksi sosial dari tashkilan orang-orang yang baru ikut dalam program Khuruj Fisabilillah. Begitupun juga dampak etnografi secara sosial untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih detail, mendapatkan kajian yang lebih mendalam. Maka observasi dilakukan oleh observan yang bersifat partisipan, berkecimpung dan berpartisipasi langsung. Karena beberapa kajian, beberapa temuan, beberapa tulisan yang peneliti lihat dan bisa kemudian menjadi jawaban bahwasanya yang dilakukan, penelitian yang dilakukan tidak dimulakan daripada markas kota kabupaten, kemudian turun ke halaqah sampai kepada makobi. Peneliti nanti kemudian akan berusaha untuk juga menjawab bahwasanya beberapa penelitian, tulisan, argumen yang dikeluarkan, yang kita temui dalam masyarakat, ternyata bukan berasal dari observan partisipan, tidak melibatkan langsung dirinya, tidak berkecimpung, berpartisipasi langsung di dalam kegiatan yang dilakukan, sehingga tidak akan bisa menemukan, menghasilkan daripada karya yang lebih dalam, yang lebih kredibel, yang lebih detail daripada karya-karya ilmiah. Adapun sumber data yang dikumpulkan, rangkum oleh peneliti adalah berdasarkan dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari para faisalat markas. Setiap markas minimal di antara mereka ada 6 faisalat, yaitu penanggung jawab, orang yang dituakan, orang yang telah mewakafkan diri, harta dan waktunya untuk agama. Kemudian turun ke faisalat halaqah dalam lingkup yang lebih kecil, dan para implementor sebagai data primer yang melakukan implementasi, yang mengeksekusi daripada program-program implementasi metode tarbiyah islahiyah di lapangan, berikut dengan tashkilan, yakni orang-orang yang baru ikut di dalam program Khuruj Fisabilillah. Sumber data berikutnya adalah sumber data sekunder dari kepustakaan, dari berbagai literasi, dan pangkalan tim data markas. Program Khuruj Fisabilillah, gerakan jemaah tabligh, bukanlah satu organisasi, bukanlah satu aliran, bukanlah satu mazhab, tetapi tim data markas jauh lebih detail, mendata setiap masjid, mendata setiap rumah, mendata setiap saudara muslim, yang mana mereka bersama-sama diusahakan dan diupayakan untuk bisa mengamalkan agama. Sumber data sekunder yang berikutnya yakni kajian teori ilmiah, bahwasanya
Di dalam gerakan-gerakan Islam banyak sekali akan kita temukan daripada kajian-kajian teori terutama dalam tarbiyah Islamiyah. Namun tabligh hadir dengan tarbiyah Islahiyah karena seseorang apabila telah terbaiki, apabila telah mendapatkan islah, maka insya Allah mereka diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih dalam masyarakat umum. Maka sumber data sekunder yang berikutnya adalah masyarakat umum, jemaah masjid, orang-orang yang berada di sekitar, orang-orang yang melihat dari jauh, orang-orang yang memantau daripada program Khuruj fi Sabilillah, gerakan jemaah tabligh. Berikut metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yakni observasi partisipan, kemudian wawancara mendalam dan dokumen. Observasi partisipan pada metode pengumpulan data. Observasi dilakukan adalah melakukan pengamatan yang nampak, pengamatan secara indrawi yang bisa dilihat oleh mata kita. Inilah beda antara observasi dengan wawancara. Kalau observasi yang dilakukan berusaha untuk mengumpulkan data-data yang diamati secara indrawi, tetapi pada metode kali ini peneliti berusaha juga untuk menjadi partisipan dengan keterlibatan dan secara tertutup. Pengumpulan data yang berikutnya yakni wawancara mendalam yang dilakukan dengan terstruktur, semi terstruktur, ataupun juga tidak terstruktur berdasarkan keadaan lingkungan yang dihadapi. Metode pengumpulan data yang ketiga yakni dokumen. Peneliti berusaha untuk mencari dan membawa catatan-catatan kecil untuk dijadikan sebagai referensi ketika turun ke lapangan dan mengumpulkan itu dalam catatan lapangan, mencari dari dokumen-dokumen mudzakarah yang telah lewat, yang baru saja akan dilakukan dan yang nanti akan ditargetkan, dan peneliti berusaha untuk melakukan dokumentasi daripada kegiatan tersebut. Dari metode pengumpulan data itu pun juga dapat dijadikan sebagai instrumen bahwasanya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen adalah bahagian daripada instrumen penelitian. Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, yakni yang pertama adalah reduksi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan klasifikasi untuk menggolongkan dan mengarahkan, melakukan klasifikasi penggolongan data-data yang tidak diperlukan, data-data yang harus disingkirkan, data-data yang harus dipertahankan, dan data-data yang perlu dikuatkan. Kemudian setelah itu peneliti melakukan penyajian data dengan uraian singkat, interpretasi, dan memberikan pendapat. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Maka sebelum sampai kepada kesimpulan yang kredibel, peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat temporer. Namun kesimpulan temporer itu akan dilakukan cross check lapangan. Seperti apa keadaan yang sebenarnya, seperti apa perkembangannya, adakah itu kemudian mengalami perubahan sehingga nanti akan sampai kepada kesimpulan yang lebih kredibel lagi. Analisis data yang dilakukan dari setiap penelitian adalah berusaha untuk menjawab rumusan masalah. Maka analisis data dilakukan bertujuan apakah mampu menjawab rumusan masalah. Yang pertama adalah implementasi
Kemudian kedua spiritual tashkilan, dan yang ketiga adalah solusi. Implementasi dari analisis data ini dilihat daripada program tarbiyah islahiyah. Bagaimana implementer melakukan, bagaimana implementer mengeksekusi kegiatan itu, baik dari segi cara dan teknik yang dilakukan di lapangan. Kemudian yang kedua adalah menganalisa bagaimana spiritual tashkilan, keadaan mereka, pengamalan dan pengalaman yang mereka dapatkan ketika mereka ikut dalam program Khuruj Fisabilillah. Maka yang ketiga akan ditemukan solusi, bahwasanya dari setiap usaha dan upaya ada tantangan maupun harapan, maka cara mengatasinya adalah solusi yang paling baik, sehingga dampak sosial dalam masyarakat itu akan diminimalisir dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Jemaat Tabligh. Pengujian keabsahan data dilakukan oleh peneliti dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dengan melakukan cek dan cross check, melakukan cek awal dan melakukan cross check akhir sebelum mengambil kesimpulan apakah data ini sudah dianggap valid. Kemudian triangulasi metode dengan pengamatan hasil yang telah diperoleh dengan hasil yang didapatkan dari wawancara, sehingga insya Allah berusaha dan berupaya peneliti dengan segala ikhtiarnya ingin memberikan kesimpulan, conclusion dari implementasi program Khuruj Fisabilillah dengan metode tarbiyah islahiyah dalam gerakan Jemaat Tabligh. Maka akhir daripada presentasi ini, izinkan kami sebagai murid yang mana dengan sebab tangan-tangan gurunda semua, tangan-tangan orang-orang yang pernah mengusap kepala ini, yang pernah memberikan coretan-coretan dalam disertasi, sehingga kami mengatakan coretan itu adalah coretan jannah, coretan yang akan menghantarkan kita sampai kepada surga dengan amal jariah. Izinkan kami menyampaikan petuah daripada guru-guru kami, satu petuah bijak yang sangat luar biasa yang menginspirasi. Beliau mengatakan disertasi yang baik adalah disertasi yang tuntas. Pribadi Profesor Dr. Abdul Pirol MAG Al-Mukarram As-Syekhuna yang selalu memberikan motivasi tentang disertasi ini, bahwasanya jadikan disertasimu baik dengan menuntaskannya. Tuntaskan disertasimu, maka akan menjadi baiklah senantiasa kajian-kajian yang dilakukan. Petuah dari guru kami yang lain yang juga sangat luar biasa, beliau menjelaskan seperti mana judul yang kami angkat. Beliau menjelaskan judul boleh ringan tapi muatannya harus berat. Judul boleh simple tapi kajiannya lebih mendalam. Al-Mukarram As-Syekhuna Profesor Dr. Muhaimin Muhammadiyah MA, beliau selalu memberikan motivasi ini. Karena terkadang seseorang ribet, sulit, terkungkung, terpenjara dengan judulnya sendiri. Judul dibuat excellence, judul dibuat high class, tetapi ternyata muatannya ringan. Judul dibuat ribet, tetapi ternyata kajiannya dangkal. Yang kita inginkan adalah judul boleh ringan, tetapi muatannya berat. Judul boleh simple, tetapi kajiannya mendalam. Demikian presentasi disertasi yang kami bawakan. Kebenaran pasti mutlak dan memang hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin.
Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.